Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi teman-teman di channel Arya Tutor, channel yang akan membagikan dan menginformasikan tentang dunia konten kreator YouTube. Baik, di video kali ini kita akan membahas bagaimana caranya agar cepat sekali mendapatkan jam tayang dan juga subscriber. Tentunya ini dengan yang alami ya teman-teman. Nah, bagaimana caranya? Tapi sebelum itu jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan nyalakan notifikasi loncengnya biar tidak ketinggalan video-video Arya Tutor selanjutnya. Oke, baik teman-teman, kita langsung bahas saja ya tanpa bertele-tele lagi. Nah, bagaimana caranya? Loh Bang, ini kan konten kamu, channel kamu kan masih kecil Bang. Ya betul, channel saya ini masih kecil, tapi ini channel saya justru channel yang masih kecil. Untuk channel yang sudah dimonet dan sudah menghasilkan uang, ini bukan di channel yang ini. Nah, ini saya karena saya sudah monet dan juga sudah mendapatkan dolar di situ. Nah, di sini saya akan membuat channel konten kreator ini biar teman-teman pemula, khususnya seperti saya juga sebenarnya masih pemula, itu semakin semangat membuat kontennya, karena kita saling berbagi, saling sharing, saling berbagi informasi biar teman-teman dalam membuat konten itu tuh ya yang jelas utamanya tambah semangat lah gitu. Oke, baik, langsung saja bagaimana caranya biar kita membuat konten itu tuh dapat banyak panen view dan juga panen subscriber. Baik, sebenarnya kuncinya itu cuman jadi begini, langkah. Kita sebelum membahas kunci, kita membahas langkah dulu. Langkah awal kita adalah riset. Nah, riset ini sangat begitu penting di dalam perkembangan channel kita. Nah, riset yang bagaimana sih yang harus kita lakukan? Nah, di sini poinnya. Pertama, kita menentukan tema dulu. Apa tema yang sesuai dengan channel yang akan style kita, yang akan kita bikin channel. Nah, tema itu kita sudah tentukan, misalkan baik itu tema seperti saya ini, tema edukasi konten kreator, ataupun tema memasak, memancing, dan lain sebagainya, itu kita satu tema dulu, kita bikin tema dulu. Nah, sudah ketemu tema, kita riset. Contoh nih, kita temanya memasak, kita riset nih, kita lihat di beranda-beranda teratas, misalkan kita klik judul seperti video ini nih ya, video ini kita klik judul, cari judul di mesin pencarian gitu kan, kita cari judul. Nah, di situ misalkan masak seafood. Nah, di situ apa? Misalkan menu yang keluar adalah semur atau sop atau kuah atau bumbu kuning. Nah, di situ ini kata kunci yang paling penting. Misalkan bumbu kuning ataupun semur ataupun sop seafood, bumbu kuning seafood, kuah seafood. Nah, ini kata kuncinya yang paling utama adalah misalkan nih semur gitu. Nah, nanti teman-teman bikin aja semur jengkol ataupun semur seafood ataupun semur udang ataupun kuah apa, kayak kuah bakso atau kuah soto. Nah, di situ, nah ini kata kunci seperti ini yang harus kita riset. Nah, setelah kita sudah menentukan kata kunci, barulah kita membuat videonya. Nah, membuat videonya itu yang berhubungan dengan semur-semuran, dengan sop-sopan, dan lain sebagainya. Nah, kalau kita sudah menentukan seperti itu, baru kita mensajikan konten kita sedemikian rupa agar bermanfaat, menarik, dan menghibur, dan membuat tentunya penonton kita penasaran gitu. Nah, kita membuat konten itu kita sajikan, kita kasih informasi, kita suguhkan informasi, ingredients-nya, kalau kita memasak gitu ya, saran penyajiannya, terus juga komposisi bumbunya di dalam video itu kita jelaskan secara detail. Nah, ini yang dimaksud dengan kategori konten yang bermanfaat. Nah, dengan seperti itu mungkin ada clue-clue yang kita tahan kuncinya,
itu clue-clue untuk bisa rasanya itu tuh bisa gurih, renyah, kita tahan, biar orang itu penasaran, biar interaksi di konten kita itu, biar interaksi gitu ya, biar mereka tuh bertanya. Nah, bertanyanya mereka otomatis di kolom komentar. Nah, sistem algoritma sangat suka sekali dengan adanya interaksi. Nah, seperti interaksi menyelesaikan durasi tonton. Orang kalau penasaran kan pasti menyelesaikan durasi tonton. Menyelesaikan durasi tonton, mereka ada interaksi like, ada interaksi komen. Nah, itu dia kalau kita taruh kunci-kuncinya yang kita tidak tuangkan di video tersebut. Nah, di situ nanti mereka akan komen. Nah, bagaimana caranya? Kok bisa begitu? Bagaimana? Nah, mereka itu kan akan bertanya di situ. Nah, nilai plusnya akan semakin direkomendasikan oleh sistem karena sudah banyak interaksi. Ya, kita kan sudah dapat interaksi durasi tonton, mereka menyelesaikan durasi tonton, mereka like, mereka komen, syukur-syukur mereka share. Kalau itu bermanfaat kan pasti mereka share ke teman-teman mereka, teman-teman sosial media mereka akan share konten-konten kita ini. Jadi begitu ya teman-teman. Nah, terus kalau sudah mereka ketagihan dengan video-video kita, mereka ketagihan dengan konten-konten kita, maka mereka akan subscribe. Nah, begitu mereka subscribe kan notifikasi video-video kita akan muncul terus di beranda-beranda mereka yang mensubscribe kita ini. Nah, makanya video kita akan menjadi viral. Nah, disitulah akan terbentuk penonton alami dan subscribe alami. Kalau sudah terbentuk menonton yang alami dan subscribe alami, cepat atau lambat video kita akan menjadi viral, FYP lah bahasanya. Seperti itu ya teman-teman. Nah, jadi terapkan, kita membuat konsepnya dulu, kita riset kata kuncinya dulu yang sesuai dengan tema kita, baru kita sajikan sesuai dengan gaya dan style kita, konten kita tersebut. Nah, begitu ya teman-teman. Nah, mulai sekarang kita tata konten kita rapikan konten kita setelah mengetahui konten saya ini. Nah, bagi teman-teman yang pengen lebih detail, lebih jelasnya lagi, silahkan tulis di kolom komentar bagi teman-teman yang kurang jelas ataupun kurang paham. Nah, seperti ini gitu. Nah, nanti akan kita bikinkan videonya juga. Nah, di situ kita tidak akan kehabisan ide untuk membuat konten karena di situ banyak sekali pertanyaan. Nah, pertanyaan inilah yang akan menjadikan kita inspirasi konten kita selanjutnya. Oke, cukup sekian saja video dari saya. Semoga video ini bermanfaat dan sampai berjumpa lagi di video saya selanjutnya. Bye-bye.